Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Hindran Marnata. Saya dosen tetap program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora pada Universitas Nasional Karangturi Semarang. Saya bergabung di Universitas Nasional Karangturi Semarang sejak tahun 2021. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 5 yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia dengan bobot 3 SKS, kode mata kuliah MAN 246002. Adapun deskripsi mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai konsep, prinsip, serta praktek pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai tahapan penting dalam proses pengelolaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Materi meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, perencanaan program pelatihan, pemilihan metode pelatihan yang efektif, evaluasi hasil pelatihan, serta strategi pengembangan karir dan kompetensi karyawan. Fokus utama pembelajaran ini adalah bagaimana organisasi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kinerja karyawan melalui penerapan strategi pelatihan yang terstruktur, relevan, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang dan mengelola program pelatihan yang selaras dengan tujuan organisasi serta menjawab tantangan pengembangan sumber daya manusia di era modern. Perkuliahan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga daring melalui Zoom atau Google Meet. Dalam pemaparan perkuliahan, teknik yang saya gunakan menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang saya maksud yaitu bagaimana saya menyampaikan materi ke mahasiswa dalam proses pembelajaran yang mengacu pada SCPL atau capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, diantaranya meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari CPL diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, dari capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan kembali menjadi sub CPMK yang terbagi dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Metode yang saya lakukan melalui sinkronus dan asinkronus capaian pembelajaran pada mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia antara lain CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengkategorikan permasalahan yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip analisis yang tepat. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menyesuaikan dan menerapkan berbagai metode yang relevan dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan konteks kebutuhan organisasi. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan data yang relevan dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta
menginterpretasikan hasil secara logis, sistematis, dan berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu memberikan pertimbangan profesional terkait bidang keahlian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan konteks organisasi, kebutuhan kompetensi, serta dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Adapun bahan kajian mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia diantaranya pengembangan sumber daya manusia, pelatihan sumber daya manusia, pemberdayaan pegawai, pengembangan karir, promosi dan demosi jabatan, mutasi, etos kerja, kompetensi, disiplin kerja, kinerja pegawai, penilaian pegawai, pemeliharaan pegawai. Sebagai rujukan pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama, Gary Dessler Human Resource Management edisi ke-15. Doni Juni Priyansa, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia pada perusahaan. Remono, Employee Training and Development edisi ke-7. Selain itu, saya juga menggunakan bahan ajar yang telah saya susun bersama dengan tim dosen yang telah ber-ISBN dan berhaki dengan judul Strategi untuk Optimalisasi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terbit pada tahun 2025. Sebagai referensi penunjang, saya juga menggunakan jurnal maupun artikel yang terkait dengan mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BUMN Kota Semarang. Yang kedua, analisis pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Demikianlah model delivery yang saya sampaikan pada saat perkuliahan. Pada tahap interaction proses, di mana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran terpenuhi. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi subjek pembelajaran. Harapannya, dengan menggunakan pendekatan SCL, mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Mereka juga bisa bertanggung jawab serta berinisiatif untuk menggali dan menjawab kebutuhan dalam pembelajarannya. Selain itu, bisa menemukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan. Adapun model pembelajaran Student Centered Learning atau SCL yang saya gunakan antara lain, yang pertama ada Small Group Discussion, metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antara kelompok kecil mahasiswa dengan dosen yang bertujuan untuk menganalisis, menggali informasi, serta memperdebatkan suatu topik atau permasalahan tertentu. Dalam model ini, mahasiswa didorong untuk aktif berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dalam menyusun pemahaman terhadap materi yang sedang dibahas. Diskusi dalam kelompok kecil ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih intensif, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperdalam pemahaman terhadap materi. Yang kedua, selain itu saya juga menerapkan metode discovery learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan tugas atau studi kepada mahasiswa dalam bentuk aktivitas eksploratif dan penelitian. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menemukan sendiri jawaban atau solusi atas permasalahan yang diberikan tanpa bergantung langsung pada penjelasan dosen. Sebagai contoh, saya memberikan studi kasus mengenai kondisi sebuah perusahaan startup teknologi yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi edukasi. Melalui studi kasus tersebut, mahasiswa diminta untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.
merumuskan alternatif solusi, serta menyusun strategi pengembangan yang sesuai berdasarkan pengetahuan dan data yang mereka temukan sendiri selama proses pembelajaran. Selanjutnya, saya juga menggunakan self-direct learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa, seperti tugas membaca jurnal, literatur, dan membuat review terkait jurnal tersebut. Selain metode yang telah saya sebutkan tadi, model yang saya gunakan antara lain project based learning, video based learning, problem based learning, ya. Adapun platform yang saya gunakan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu dengan Learning Management System dengan alamat web sia.uncartur.ac.id. Platform digunakan untuk memberikan presensi, mengunduh materi, dan menilai mata kuliah. Selanjutnya, saya juga menggunakan Google Classroom untuk memberikan feedback terhadap tugas atau project yang saya berikan, di mana mahasiswa diminta untuk mengumpulkan apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, pada tahap akhir yaitu assessment. Aspek assessment ini digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan. Adapun indikator penilaiannya antara lain kehadiran 10%, tugas 15%, kuis 15%, UTS 30%, UAS 30%. Komponen penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan agar penilaian transparan dan objektif. Demikianlah proses pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Siang. Kita ketemu lagi di mata kuliah saya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, teman-teman. Ya, hari ini topik kita adalah mengenai etos kerja. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas mengenai etos kerja, teman-teman ya. Apa sih etos kerja, teman-teman semua? Pada awal-awal kita akan membahas mengenai ini. CPS, apa sih capaian pembelajaran mata kuliah ini, teman-teman ya? Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan nilai-nilai etos kerja secara profesional dalam konteks pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk integritas, disiplin, tanggung jawab, dan berkomitmen terhadap kerjanya. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwa yang namanya di era globalisasi itu banyak sekali perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Ya. Mereka semua menginginkan sumber daya manusianya itu punya pengetahuan yang baik, kemudian punya keterampilan yang baik juga. Untuk apa? Menunjang dalam sebuah perusahaannya. Nah, dalam kuasa manajemen sumber daya manusia, salah satu indikatornya adalah etos kerja. Etos kerja ini adalah apa? Sikap dan nilai-nilai positif yang tercermin dalam semangat kerja, disiplin, tanggung jawab, dan berkomitmen ini ada dalam diri teman-teman semua, teman-teman. Jadi teman-teman itu punya semangat, motivasi untuk mau bekerja. Itu ada dalam diri teman-teman semuanya. Ya. Nah, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini sangat berpengaruh terhadap hal itu, teman-teman. Perusahaan memberikan suatu pelatihan dan pengembangan tujuannya untuk apa? Untuk membuat sumber daya manusianya lebih berkompeten, memiliki pengetahuan keterampilan yang baik. Ya, jadi di mana nanti teman-teman semua akan masuk ke dunia pekerjaan. Nanti teman-teman akan dilihat, di training, dilatih
untuk bisa sesuai dengan job desk-nya masing-masing teman-teman. Nah, disitulah teman-teman kenapa etos kerja ini penting, ya. Nah, saya mau tanya teman-teman sama teman-teman semua, pendapat teman-teman mengenai etos kerja bagaimana sih? Siapa yang mau menjawab? Silahkan berpartisipasi. Wah, cukup banyak sekali, luar biasa. Mungkin Eva, silakan Eva. Etos kerja adalah suatu nilai yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dan juga semangat dalam pekerjaannya. Oke, terima kasih banyak Eva. Oke, jawaban yang bagus teman-teman. Etos kerja itu merupakan suatu sikap mental dan pandangan hidup yang mendorong seseorang untuk mau bekerja keras. Ini ada dalam diri teman-teman semua, ya. Bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan berkomitmen tinggi. Nah, etos kerja itu merupakan salah satu indikator yang paling positif teman-teman untuk teman-teman bisa masuk ke dunia pekerjaan dan dinilai dirasa mampu untuk mau berkembang dengan perusahaan tersebut, ya. Pentingnya etos kerja dalam pengembangan sumber daya manusia teman-teman. Apa sih? Etos kerja yang tinggi merupakan pondasi yang paling utama teman-teman. Karena apa? Perusahaan itu merupakan di mana sumber daya manusia itu sebagai salah satu aset yang paling penting untuk mau mengembangkan perusahaannya, berkembang bersama. Perusahaan melakukan suatu pelatihan, pengembangan. Karena perusahaan itu ingin melatih teman-teman semua untuk bisa sesuai dengan job desk yang diberikan. Karena memang kadangkala, seperti saya dulunya, saya juga dulu nggak paham tentang akuntansi, tapi ketika saya masuk ke perusahaan, saya di bidang akuntansi. Saya dilatih, saya dikembangkan dulu di awal selama 2 bulan untuk bisa masuk ke accounting. Jadi pelatihannya di situ teman-teman. Yang tadinya saya nggak tahu apa-apa, dari saya harus bisa untuk bekerja di situ. Karena apa? Kedepannya perusahaan itu menginginkan untuk bisa sumber daya manusianya itu lebih berkembang lagi. Teman-teman kan nggak mau pastinya kan kalau hanya cukup sampai di tingkat level dasar, ya. Karena kadang-kala ketika lulusan S1 belum pernah bekerja sebelumnya, pasti bingung dengan kondisi yang ada di dalam organisasi atau dalam perusahaan. Oleh karena itu adanya training di awal, ya. Dengan etos kerja tinggi, termotivasi untuk mau berkembang. Yang namanya kita dilatih, kita pasti punya keterampilan baru, ya nggak teman-teman? Dari yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, kita dilatih dengan job desk kita masing-masing. Akhirnya apa? Membantu perusahaan untuk bisa memajukan organisasi dengan lebih baik, ya. Etos kerja yang konsisten, teman-teman punya etos kerja semua, pasti akan timbul yang namanya budaya organisasi. Oh, setiap hari ritme saya bekerja seperti ini. Ya kurang lebihnya begini. Jadi teman-teman akan tahu dengan sendirinya ketika teman-teman sudah bekerja, ya. Contohnya kita lulusan S1 pengen punya usaha sendiri. Pasti kita harus kerja keras. Kadangkala tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya nggak teman-teman? Otomatis kita harus sabar, ya. Kita punya supplier, vendor yang lain, kita harus jujur. Supaya apa? Kita juga dikenal di masyarakat. Kalau kita mau punya usaha sendiri, gitu ya. Jadi yang etos kerja itu semangat dalam diri teman-teman sendiri, maunya seperti apa, daya juangnya seperti apa, ya. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam pembagian kelompok teman-teman. Kita akan diskusi. Jadi teman-teman nanti akan dibagi beberapa kelompok, ada 3 kelompok teman-teman ya. Silahkan teman-teman mungkin yang depan bisa merapat, yang belakang bisa merapat, yang samping bisa merapat. Teman-teman, mari kita diskusi. Silahkan ke kelompoknya masing-masing, mungkin bisa berputar terlebih dahulu. 3 kelompok, ya. Ya, monggo ini yang depan, nanti yang sebelah sini, nanti yang belakang juga diskusi. Silahkan diskusi dulu. Oke, mungkin kelompok yang pertama. Silahkan kelompok sini. Jawaban pertama yaitu tantangannya adalah pengaruh teknologi dan media sosial yang mendorong gaya hidup instan, menurunkan fokus dan memicu perbandingan sosial. Nah, sehingga mengurangi disiplin dan motivasi kerja keras.
Untuk jawaban yang kedua yaitu seorang yang selalu datang tepat waktu, menyelesaikan tugas lebih awal, dan membantu temannya untuk kesulitan. Dampaknya tim itu menjadi solid dan disiplin, termotivasi, hasilnya dan lebih baik. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok pertama. Jawabannya sangat memuaskan sekali. Betul seperti itu, kita beri aplaus teman-teman semuanya. Baik, silakan sekarang untuk kelompok kedua, bahkan untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, karena teknologi itu kan sekarang sudah berkembang pesat nih Pak. Jadi generasi muda itu sekarang menggunakan budaya instan gitu. Jadi mereka kurang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi mungkin entah pakai AI atau pakai yang lainnya. Jadi yang mereka itu maunya instan gitu, nggak mau berusaha. Lalu yang kedua itu contohnya misalkan ketika ada target penjualan. Nah, lalu untuk karyawan yang sudah mencapai target itu akan mendapatkan reward, sehingga hal tersebut akan meningkatkan etos kerja dan dampaknya karyawan akan saling bersaing meningkatkan etos kerja. Gitu Pak. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok ketiga, kita beri aplaus. Saya tambahkan terkait dengan komponen etos kerja yang relevan. Disiplin itu sangat penting teman-teman. Teman-teman datang ke kampus ini setiap hari ada jam perkuliahan. Teman-teman harus datang sebelum jam perkuliahan dimulai. Ya, itu adalah satu sikap disiplin teman-teman. Inisiatif dan kreativitas. Teman-teman di sini juga akan dilatih oleh dosen-dosen semuanya. Terutama kalau misalkan teman-teman nanti dunia kerjaan, teman-teman akan bertemu dengan banyak karakter, banyak orang yang berpikir dari A sampai Z, kerja sama tim. Dari teman-teman kuliah sudah dibentuk seperti ini diskusi. Tim itu penting sekali teman-teman. Jadi dalam dunia pekerjaan, teman-teman nanti akan punya tim untuk bisa bekerja. Kadang-kala tim kita ada yang susah, ada yang gampang. Apa sih yang mau kita capai? Kita harus mendapatkan itu. Hasilnya mau apa? Teman-teman kuliah di Karangturi pengen dapat ijazah. Pasti betul ya? Mungkin sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, saya mau absen terlebih dahulu teman-teman. Wilbert ada? Oke, hadir. Evangeline Fortuna? Oke, hadir. Yesaya? Oke, hadir. Mikael Gagah? Baik, itu perkuliahan kita pada siang hari ini teman-teman.